Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam, piye kabare. Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka tidak akan makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kuburan, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa sifat munafik orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dikecam oleh Yesus. Antara perkataan dan perbuatan mereka tidak selaras bagi Yesus. Maka Yesus mengecam mereka. Bahkan mereka lebih taat pada adat istiadat manusia dan mengabaikan perintah Allah. Kadang orang begitu taat pada hukum manusia, lalu lupa akan hukum cinta kasih terhadap sesamanya. Padahal Allah mengharapkan setiap manusia untuk menerapkan hukum kasih di atas segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, ahli kitab dan orang-orang Farisi lebih mementingkan adat istiadat daripada perintah Allah. Mereka menganggap najis apabila mereka tidak mencuci tangan sebelum mereka makan. Menurut Yesus, kenajisan itu bukan bersifat lahiriah. Sekali lagi, bukan bersifat lahiriah, tetapi yang bersifat rohani. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu juga masih berlaku hingga saat kita ini. Mulut mendaraskan doa-doa, tapi hati sering tidak fokus kepada Tuhan. Kadang kita rajin berdoa, tapi hati kita tidak fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Maka mari
Kita diingatkan hari ini bahwa kesalehan itu tidak diukur oleh hal-hal yang hanya bersifat lahiriah, tetapi bersifat rohania. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk jangan sampai mengabaikan salah satu pun perintah Tuhan. Hukum manusia Tuhan tidak larang untuk kita lakukan. Tapi jangan sampai hukum manusia mengalahkan hukum dari Allah. Kita berjuang untuk menerapkan hukum Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Apabila dalam kehidupan kami lupa akan perintah-Mu, yaitu hukum cinta kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Berkatilah orang-orang yang selalu berharap pada belas kasih-Mu, agar hari ini mereka boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.